kita ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau melihatnya ini kira-kira siapa nih yang lawannya dari Anies Baswedan? Kita tahu memang ada beberapa nama muncul seperti Ridwan Kamil, dan tadi juga kalau misalnya dari apa yang disebutkan oleh dari nama-nama dari PDI Perjuangan ya, ada nama Ahok juga gitu. Jadi begini Mbak Sira, kita nggak boleh dalam pilkada itu pakai mazhab pandangan bahwa tidak ada lawan tanding Anies, itu nggak boleh kan. Tapi dalam pendekatan kita sejauh ini per hari ini dari racikan elektoral itu memang tren elektabilitas ya, termasuk posisi hari ini itu memang nampaknya belum ada yang mampu menjadi lawan tanding yang sebanding. Itulah kemudian mengapa kemudian partai-partai berebut untuk menjadi wakilnya Anies. Kader-kader diusung, termasuk misalnya dari beberapa partai ya, saya nggak perlu sebutkan, itu kan inginnya oke, kita sodorkan Anies tapi dengan syarat wakilnya dari kita. Itu salah satu juga untuk menjaga hubungan itu kan. Nah, persoalannya adalah Anies ini kader siapa sebenarnya sekarang? Kalau Anies memang udah diwakafkan ke rakyat Jakarta, jadi Anies bukan kader Nasdem, bukan kader Golkar, bukan kader PDIP, kan itu persoalannya. Nah, artinya tinggal partai mengakuisisi, men-takeover, oke, kita jalan sama Anies nih, tapi tolong ambil kader kita digandeng dong gitu. Tapi mungkin begini ya, pandangan parpol-parpol terhadap Anies itu karena masa lalu Anies yang pernah menjabat sebagai DKI Jakarta begitu, Gubernur DKI Jakarta. Ya, sebenarnya, atau ada faktor-faktor lainnya juga? Ya, faktornya adalah approval rating pasti. Level confidence-nya terhadap Anies kan juga masih 50% masih 50% ke atas lah. Ya. Artinya kan kalau di atas 50 itu kan rapornya hijau lah, nggak kuning, nggak merah kan. Nah, yang kedua adalah alasan partai itu kan bandwagon effect. Bandwagon effect itu mereka mengusung yang bakal menang, nggak mungkin yang bakal kalah. Nah, kalau mereka melihat kecenderungan dari elektabilitas patokan parabel itu, yang punya kans untuk menang itu Anies kan gitu. Nah, persoalannya adalah siapa yang kira-kira akan mampu menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies. Itu kan perlu dipersiapkan oleh partai. Nah, misalnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan sekarang kadernya Golkar, diusung oleh Golkar. Nah, Golkar menurut logika saya, secara common sense saya, Jawa Barat penduduknya jauh lebih besar dibanding DKI Jakarta. Kemudian prospek kemenangan Ridwan Kamil lebih besar di Jawa Barat ketimbang Jakarta. Nah, berani nggak Ridwan Kamil untuk head to head dengan Anies? Kan itu persoalannya. Kalau ini ibaratnya bahasa Minang saya ikut capek siku lape kan, siku capek siku tabang. Yang DKI lepas, Jawa Barat lepas. Nah, itu kan juga dipertimbangkan oleh Golkar cara membaca itu, sehingga Golkar membaca siapa kira-kira yang akan siap untuk di Jawa Barat Golkar. Sementara Ridwan Kamil ini udah pasti jadi gitu. Ada kemungkinan ya per hari ini masih kuat, masih kokoh lah elektabilitas Ridwan Kamil. Nah, artinya beliau bertaruh berjudi di Jakarta. Itu yang menjadi pertantangan. Nah, PKB sekarang chemistry dengan Caimin kan dekat sekali, bagus sekali. Jadi ini yang kemudian langkah Anies agak lebih maju sekarang adalah karena partai yang akan mengusungnya lumayan relatif lebih banyak. PKB ada sinyal dari PKS, kemudian PDIP juga mengatakan ini menarik juga untuk dikalkulasi, dihitung ulang, untuk dicermati. Nah, yang kedua gini Mbak Rati sama Mbak Sira, saya melihat 3 bulan yang lalu saya mengatakan, semua orang mengatakan Anies tidak akan maju pilkada DKI Jakarta sebelum pilpres ya. Sesudah pilpres, mohon maaf. 2 bulan ya berarti ya, sebelum kasus final lah. Saya ngomong di TV One juga, catatan demokrasi, semua pengamat mengatakan nggak mungkin deh Anies akan maju DKI Jakarta lagi. Karena nurunkan level dia, skala dia udah terlanjur nasional. Kalau kalah gimana? Makin hancur. Saya bilang kalah itu memang nggak enak, tapi dalam posisi pengabdian abdi rakyat ya, grade level tuh nggak ada sebenarnya. Turun-turun level tuh nggak ada. Jadi sah-sah saja begitu ya. Yang penting menang kan, itu saja. Contoh, saya bilang Ibu Khofifah dari menteri jadi wali kepala daerah. Kemudian ada juga mantan menteri jadi wali kota banyak. Bahkan ada ormas Islam yang dari ketua Muhammadiyah tiba-tiba jadi ketua cabang ranting kan ada juga. Jadi nggak ada persoalan grade atau level itu turun atau tidak. Persoalannya adalah punya keseriusan untuk menang atau tidak, itu saja. Mas Ipang, kalau melihat ini kan juga salah satu panggungnya Anies ya, agar tidak redup gitu ya nantinya kan, membutuhkan juga posisi di DKI Jakarta. Tapi kalau melihat kan sinyal-sinyal sudah datang dari partai politik, dari DPW PKB, kemudian juga di penjaringan PDIP juga masuk nama Anies, kemudian di PKS juga. Kalau sinyal-sinyal ini, apakah Mas Ipang melihat ini juga bentuk sinyal peta koalisi di pilkada nantinya? Karena beberapa nama sudah akan mengusung Anies, tapi di sisi lain juga ada Ridwan Kamil. Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kita lanjutkan perbincangan, saya melanjutkan pertanyaan yang tadi. Mas Ipang, kalau melihat ini kan beberapa sinyal dari partai politik, baik dari PDIP, kemudian PKB dan juga PKS, melihat peta koalisi di pilkada kali ini, apakah residu pilpres ini akan terulang nantinya? Iya, kalau kita mencermati, mengatakan bahwa di dinamika di daerah ini dinamis kan. Residunya koalisi pilpres diturunkan ke daerah itu belum tentu bisa terulang gitu kan. Tetapi persoalan chemistry kan penting. Jadi chemistry yang dibangun oleh PKB sama Pak Anies itu kan kelihatan. PKS kemudian dengan PDIP dengan dengan Nasdem ya. Nah, ini kan kemudian ada kemungkinan koalisi itu berulang gitu. Tetapi yang pasti persamaan kepentingan koalisi itu adalah persamaan ya mengusung kader mereka. Yang kedua logistik, yang ketiga adalah persoalan tentang isu yang menarik. Nah, kalau ideologi yang dibilang Bang Ciko tadi bahwa persoalan spektrum ideologi blok kanan blok kiri yang jarak di spektrumnya luas itu kan di pilkada ini agak sulit. Biasanya persamaan kepentingan asal menang gitu aja, kekuasaan gitu itu. Yang kedua adalah partai pengusung di DKI Jakarta kan ada 3 partai yaitu PKS 17 kursi, kemudian ada PDIP 15, kemudian Gerindra ada 14, kemudian ada 10 PKB ada 10 sama 11 Golkar sama Nasdem setahu saya. Ini juga akan menentukan peta ke depan. Artinya faktor kursi itu menentukan juga siapa yang akan kuat. Nah, yang ketiga adalah panggung ya, karena ini adalah tetap menjadi barometer, menjadi etalase politik nasional. DKI Jakarta itu kan tetap jadi seksi. Nah, Anies kalau nggak punya panggung, dia tekan redup lampunya. Nah, oleh karena itu untuk menjaga panggungnya, apalagi ini punya APBD-nya besar, 14 triliun misalnya, kemudian dia bisa mengeksekusi kebijakan. Dan santer informasi pembicaraan dia tetap media ada di Jakarta, walaupun memang ini tetap pusat bisnis kan. Nah, artinya bagi Anies ini tetap akan menjadikan peluang besar bagi dia. Nah, persoalan menang atau kalah, jangan anggap main-main juga DKI. Kalau nggak serius kalah juga. Karena banyak incumbent di DKI itu juga akhirnya lewat belum juga. Tentu Anies tidak bisa terkalahkan di DKI gitu ya? Iya, contohnya Pak Ahok juga pernah kalah di DKI, kemudian Pak Foke juga pernah di DKI. Kecuali approval ratingnya udah 80% betul level confidence-nya. Nah, kemudian dari segi elektabilitas, kalau masih misalnya ada pertumbuhan dari yang lain, rentangnya masih ada pertumbuhan dari racikan electability, acceptabilitas maupun tingkat keterpilihan, itu juga akan membahayakan incumbent gitu. Nah, sebenarnya dengan majunya Anies itu kan artinya lapangan nggak datar, ada incumbent sebetulnya. Nah, persoalannya adalah hari ini kalkulasi menghitung ulang antara partai ini mana yang kira-kira mereka nggak dirugikan. Nah, sekarang ada contoh Jawa Barat. Jawa Barat ini kan antara Golkar kan antara lepas atau enggak nih, migrasi atau tidak. Kalau RK dilepas ke Jakarta, ini kan pertaruhannya berat melawan Anies. Tapi juga ada kepentingan partai-partai lain yang Bang Ciko bilang. Ada juga ingin ketika Ridwan Kamil meninggalkan Jawa Barat, ada panggung baru untuk partai lain gitu. Seperti misalnya Golkar berharap juga misalnya Deddy Mulyadi maju di Golkar tanpa ada Ridwan Kamil. Itu kan akan bisa melenggang mulus lah. Makanya RK-nya maju di Jakarta begitu ya. Sementara Ridwan Kamil ketidakpastian juga ada di Jakarta. Nah, ini juga battle-nya agak sulit begitu ya kalau di Jakarta ya. Yang terakhir, partai itu apa dibilang Bang Ciko, saya ada setuju. Partai itu membaca keputusan partai itu DPP. Itu selera jeroannya partai, DPP. Tapi grassroots, kehendak arus bawah itu juga harus dibaca. Kalau ingin menang, ya jangan hanya keputusan ada di DPP, tapi grassroots suara rakyat itu minta siapa sebetulnya. Kalau beririsan strike ticket voting antara suara grassroots akar rumput dengan pilihan DPP itu bagus. Jadi elit dan grassroots ya? Ya, itu klik. Harus itu equal peluangnya lebih besar. Banyak juga dipaksakan. Rakyat minta ini, DPP minta ini. Sehingga memang menurut saya DKI tetap akan menjadi kontestasi elektoral yang masih kompetitif. Belum ada yang kemudian tiba-tiba Anies akan dipastikan menang, enggak. Karena pilkada DKI ini sangat dinamis.